Saat personel The Beatles masih ngamen di Jerman, The Tillman Brothers sudah manggung di TV dan lagu-lagu mereka. Gokil. Bisa ku balas kau lebih. Reaction. Sometime. Mr. GM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dunia, apa kabar semuanya lor? Welcome back to my channel. Masih bersama gue Mr. GM. Kita santai sejenak sambil menonton dan mereaksi video ini yang pastinya masih tetap spektakuler. Oke, terima kasih. Ingat lor ya, batik simple tapi penuh makna. Yuk tonton videonya sampai habis. Baik lor. Di kali ini kita akan mereaksi sebuah video ini yang pastinya super duper keren, jos gandos. Nah, ini video disarankan oleh dulurku. Terima kasih lur ya. Nah, dulurku semua, kalau dulurku semua pikir sejarah musik rock di dunia ini dimulai dari barat. Mungkin setelah ini dulurku akan melihatnya dengan cara yang berbeda lur. Nah, sebelum nama besar The Beatles, terus apalagi The Rolling Stones itu mendunia, sudah ada sebuah band yang mengguncang panggung Eropa. Nah, dan yang mengejutkannya lagi, lur, ini mereka berasal dari Indonesia. Wah, keren banget ya. Band itu adalah bernama The Tillman Brothers. Ini aktif sejak tahun 1940-an. Mereka bukan hanya bermain musik rock and roll. Mereka ini mendefinisikannya ulang sebagai rock dimainkan di atas panggung. Nah, dengan gaya yang liar, energi yang luar biasa, dan sentuhan khas Indonesia, mereka menciptakan sesuatu yang disebut Indo Rock. Nah, dan bukan cuma sekedar tampil lur, mereka pernah bermain di hadapan Presiden Soekarno sebelum akhirnya menaklukkan panggung Eropa di tahun 1950-an. Nah, sekarang nih pertanyaannya lur, kenapa ini mereka jarang dibahas ya jarang dibahas tentang band ini, dan kenapa justru orang barat mulai menyadari bahwa musik rock dari Indonesia ini setara dengan dunia. Nah, di video ini kita akan melihat reaksi orang-orang bule ini juga, dan juga penampilan The Tillman Brothers ini, dan mungkin ini akan mengubah cara pandang kita tentang sejarah musik. Yuk kita mulai lur ya, tapi sebelumnya jangan jadi penasaran lur, jangan lupa video ini di like, di komen, di share sebanyak-banyaknya, dan mohon channel ini di subscribe. Lebih jelasnya lagi, tanpa panjang dan lebar, kita semua sama-sama. Oke lur, ini dia video kerennya. Indonesia pernah menjadi kiblat musik dunia. Nggak percaya? Berikut kisahnya. Siapa sih nggak kenal The Tillman Brothers? Band asal Surabaya tahun 1938 dan merupakan band rock and roll pertama di dunia jauh sebelum The Beatles ada. Bahkan band ini pernah diundang Presiden Soekarno untuk tampil di Jakarta pasca kemerdekaan guys, dan mendapatkan penghargaan dari Ratu Belanda sebagai band yang berpengaruh di Belanda dan mendapat julukan The Godfather of Dutch Rock and Roll pada tahun 2005. Wow, amazing guys. Selain lagu-lagunya yang diterima hati masyarakat Belanda yang menjuluki mereka dengan genre Indo Rock, aksi panggung dari band ini juga terbilang sangat agresif dan berani. Mungkin Jimi Hendrix juga terinspirasi dari beliau ini untuk aksi panggungnya. Siapa nih yang baru tahu kalau negara kita pernah punya band sekeren dan setenar Tillman Brothers? Siapa tuh yang nggak tahu? Siapa lagi? Tulis aja di kolom komentar guys. Oke. Kalian tahu nggak kalau dulu saat para personel The Beatles masih ngamen di Jerman, ada band Indonesia yang udah terkenal banget di Eropa. Bahkan salah satu lagu mereka diakui pemerintah Belanda sebagai lagu rock and roll pertama di Belanda. Dan di tahun 50-an mereka sudah sering banget tampil di acara TV. Keren gak tuh? Lahir dari ayah yang seorang kapten di Kesatuan Tentara Kerajaan Hindia Belanda atau KNIL. Dia bernama Herman Dirk Tillman, dan ibu yang adalah blasteran Indo-Jerman bernama Flora Laurentine Hess. Dari pasangan ini lahir 5 orang anak. Mereka bernama Reginald atau Reggie, Vanton, Andy, Lawrence, dan Janet.
Dan memang dari kecil mereka sudah menunjukkan minat di bidang kesenian dan musik. Pada tahun 1942, saat Jepang tiba di Surabaya, mereka menawan semua orang Belanda yang ada di sana. Tak terkecuali Herman Tillman, yang saat itu kebetulan sedang berdinas di Surabaya. Jadinya Flora harus sendirian membesarkan kelima anaknya itu. Barulah saat Oktober 1945, ketika tentara sekutu Inggris masuk ke Indonesia, mereka berhasil membebaskan semua warga Belanda yang ditawan oleh Jepang. Dan akhirnya, keluarga Tillman berkumpul kembali. Saat itu, sentimen anti-Belanda sudah sangat melekat di benak warga Indonesia. Jadi mereka harus berlindung di bawah pasukan sekutu. Apalagi saat itu sudah tidak ada KNIL. Sebenarnya ada opsi untuk Herman Tillman bergabung dengan TNI, tapi dia memilih untuk tidak bergabung. Akhirnya dia memutuskan untuk mengembangkan bakat dan minat anaknya tadi, yaitu bermusik. Dan di antara anak-anaknya itu, Andy yang paling jago bermain gitar. Bayangin, tahun 1948 dia sudah jago banget main gitar. Gimana nggak cerah ya kan masa depannya? Mereka akhirnya bersama-sama membentuk sebuah grup bernama The Timor Rhythm Brothers. Di sebuah interview, Andy Tillman berkata, saat itu tahun 1949, kami belum mengenal rock and roll. Kami hanya memainkan musik country yang dipercepat dan kami buat sedikit lebih keras. Dan 4 tahun setelahnya kami baru mengenal apa itu rock and roll. Pada awalnya, grup musik mereka hanya tampil di acara-acara keluarga, pesta keluarga sang ayah dan para kerabat. Namun karena mereka ini berbakat banget, jadinya tingkat kepopuleran mereka juga ikut meningkat. Mereka sampai pernah tampil di hadapan Presiden Soekarno. Mereka menari di Istana Negara untuk merayakan kemerdekaan Indonesia. Namun pada tahun 1957 mereka memutuskan untuk angkat kaki dari Indonesia karena hubungan Indonesia dan Belanda saat itu sedang tidak baik. Kenapa? Karena Belanda tidak kunjung memberikan Papua kepada Indonesia. Keluarga Tillman akhirnya tinggal di kota Breda, Belanda. Di Belanda mereka justru semakin terkenal. Bukan cuma di Belanda, tapi di Eropa. Mereka kemudian mengganti nama menjadi The Tillman Brothers agar lebih spesifik menunjukkan kekeluargaan mereka. Di tahun 1950-an mereka nggak cuma tampil di panggung, tapi juga di TV. Tentunya ini hal yang besar banget dong, karena saat itu TV adalah primadona dari entertainment. Semua orang pengen masuk TV, sekarang juga sih. Dan saat personel The Beatles masih ngamen di Jerman, The Tillman Brothers sudah manggung di TV dan lagu-lagu mereka sudah tersebar ke seluruh Eropa. Menurut artikel di tirto.id, gitaris The Beatles yaitu George Harrison menjuluki gitaris Tillman Brothers yaitu Andy sebagai Andy the Indoman. Salah satu lagu mereka yang berjudul Rock Little Baby of Mine bahkan diakui pemerintah Belanda sebagai lagu rock and roll pertama di Belanda. GG nggak tuh? Sebuah band keluarga bisa menjadi sebesar itu. Semoga terhibur dan untuk waktunya, terima kasih ya. Wah, ini lor tampil tahun 1999. Film Paprika. Gokil. Emang bener lor ya, tampil energik dan juga gokil banget penampilan mereka lor. Ini Jimi Hendrix juga mungkin terinspirasi dari mereka lor, cara bermainnya. Mereka itu juga dikenal dengan bermain dengan pakai main gitar di belakang, pakai gigi, wah semuanya lor, pakai kaki juga lor. Wow. Hebat Indonesia. Imorku pangle bebay. Mantap. There was one band in the circus. It was a show band, kind of a show Vokalisnya band, and they were Scorpion from aja mengakui loh. Indonesia.
and their name was the Tillman Brothers. Then Asik. Indonesia pernah punya band rock and roll wanita. Lu nggak Wow, ini percaya? wanita luar. Makanya tonton sampai habis. Di era 1960-an, ketika musik rock masih didominasi laki-laki, muncullah grup rock and roll wanita pertama yang bernama Dara Puspita. Dibentuk di Surabaya, karyanya terinfluence dari The Beatles bahkan Rolling Stone. Nah, walaupun sudah keliling dunia, ternyata genre musik yang diusung grup band ini sempat dilarang di Indonesia loh. Wow, Saat itu kenapa tuh? Dara Puspita tampil bersama Kuartanada di sebuah panggung, menghibur orang-orang dari kedutaan. Mereka membawakan lagu-lagu The Beatles dan Kus-Plus Bersaudara yang saat itu sedang dipenjara guys, karena memainkan musik yang dianggap ngak-ngek-ngok gitu. They were told their music was a form of mental disease, so they became Indonesia's first all-female rock band. Asik. They were called Dara Puspita, and they paved the way for Indonesian women in rock, fighting back against the Sukarno regime's ban on rock music, defying their conservative social views, and navigating a male-dominated music world. They also had regular check-ins with the authorities too, thanks to their wild performances where they would shake their bodies and wail on stage. But after their friends Kus Plus were arrested for performing rock, they fled abroad for fear of the same, continuing to perform and speak out about their beliefs. After Sukarno was ousted, they returned years later and were treated as legends. Their journey together unfortunately ended in 1972, where to say goodbye, they performed their biggest concert in front of 23,000 people in the mantap loh. heart of Indonesia. Ah, ini penyanyi Amerika. Lagu rock Indonesia lor. I like this one a lot. Serius. Beautiful dynamics. Wow. Wow, I like this one a lot. What really separates us from the other ones is the way it progresses. It's got a lot of layers. It starts off really just two instruments or whatever, and then the voice, and then it just keeps building and building and building. So the dynamics really, you don't even notice they're happening. Layer upon layer starts coming in, and all of a sudden it's a full song, and you didn't realize it got you there. It didn't sound unnatural. It was very good, very good. I give this one a 9. Like I remember there was a band from Indonesia, one of my favorite albums that came out last year. But yeah, it's like this band. Like, oh, where's the camera? Yeah, Anthro, Prophagus, Depravity. Tapi emang keren lah ya, band-band Indonesia itu banyak sekali. Juga saya sendiri juga banyak tidak mengetahui lebih dalam lagi mengenai band rock Indonesia. Ternyata banyak sekali band-band rock metal Indonesia itu juga yang terkenal di luar negeri. Mantap lur, ini mereka mereaksi ya band-band, salah satunya band-band rock Indonesia lur. Wah, nanti kita akan mereaksi lagi untuk khusus spesial ya, band-band rock Indonesia yang disukai oleh orang-orang bule. Nanti kita lihat lur. Oke, kita reaksi untuk video berikutnya. Lanjut. Roughly listeners. God damn. Dude, Demonic Paradise. This is one of the. I ordered a shirt immediately. I ordered a shirt and I was like, I'm buying a shirt right now. I'm buying a shirt right now. I watched like this like album cover was like an actual painting. I watched the guy do like a speed run painting this thing. And it's like one of the coolest album covers, one of the coolest bands. Posted about it and ordered a shirt. I remember they were like, oh my God, like so happy. And I was like,
dude, you guys are awesome. Like, I don't know what to tell you. Like, this is the best record. I'm not trolling. Like, this is the dopest shit I've ever. When we were out with Seg with Sugabong, we were like, let's do weights outside. I was like, yo, you ever heard this band? They're like, nah, put it on. We're all just like, yo, what the fuck, dude? It's just straight Indonesian fucking death metal, dude. This shit is so good. Di Indonesia, musik mereka dicap cuma teriak-teriak. Tapi di Jerman, band ini pulang bawa penghargaan dari festival metal terbesar di dunia. Ini Paradox, band metal Indonesia. Band sekaliber Burger Kill, Jasad, atau Down for Life sudah menaklukkan panggung-panggung metal paling bergengsi di Eropa, dari Wacken di Jerman sampai Bloodstock di Inggris. Prestasi mereka diakui dunia, tapi di negeri sendiri, ruang mereka di media arus utama nyaris tidak ada. Mereka masih sering dilabeli stigma musik berisik, bahwa pengaruh buruk atau dianggap nggak menjual. Untuk tampil di TV nasional, padahal di balik musik keras itu ada skill teknikal tingkat dewa, lirik yang cerdas, tata panggung profesional, dan komunitas penggemar yang luar biasa solid. Masalahnya mungkin bukan di musiknya, tapi di persepsi kita yang seringkali gagal membedakan antara musik keras dengan kekerasan. Jadi gimana perasaan kamu? Bangga melihat mereka terbang tinggi di luar, tapi miris karena apresiasi di rumah sendiri tidak sebanding. Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Tapi kisahku balas kau lebih. Are you freaking ready, guys? Balas kau lebih gila. Past band, yeah. It was created in 1990. So from 1990 until now, wow, that's incredible. And the genres that they playing is rock, hip hop, punk, alternative rock, and these guys are from Bandung, Indonesia. Wow, that's $1. Pas band. The kid was paying $1 a year. Oh, nice sound. Dude. So far, so good. I love this riff. Oh, you know, I didn't expect this riff coming in like that. Okay. What is going on? These Indonesians know how to write music, guys. Kaget mereka lor. These Indonesia seperti itu. Know how to write good music, guys. Seriously. Like a little bit like Papa Roach. Hey, Buddha Gang, I feel like we are alive right now because this is what we be rocking out to all the time, Buddha. Got a nice melody, you know what I mean? That's how it's to be. Di seberang rencana aku berdiri. All I need is my Buddha Gang, we're with me. Asik. Watching Boomerang Pelangi. Gokil lu. Buang gelisah, jangan lepaskan aku lagi. We're going to Indonesia next. No, Nah, not ini many diputar di stations radio go there Inggris for lor. sure. Well, no, Mantap memang no Indonesia strangers ya. to Indonesia, to be fair. We got a brand new band to us this time, though. They're called Arch Sonic. They're a rock band from Jakarta. They've been Jakarta. around only since this year, so they're not off to a bad start. And they consist of Coco Kalkal as the drummer and producer, Wiki and Vel as guitarists, Abbas as the bassist and screamer, and Pierre is the lead vocalist. They combine elements of metal and post-hardcore, and we're delighted to welcome them. Here's Arch Sonic with Hypocrisy. Mantap. Baca captionnya lor, diputar di radio Inggris tapi nggak pernah diputar di radio Indonesia. Tuh gimana tuh lor? Emang kacau lah. Kasih komentar di bawah lor ya, langsung buas.
Oke lur, angel iki angel jos ganjes oke lur wapel ketes pakai jos top markotop lur, mantap subhanallah masya Allah. Dan seperti biasa lur ya, video ini kita reaksi atas saran dari dulur-dulurku semua yang baik hati dan juga tidak sombong serta rajin menabung. Bagaimana lur? Penampilan yang sungguh luar biasa, mantap lur ya. Ini setelah melihat semua itu, jujur lur ya, ini bukan cuma soal musik, ini soal sejarah yang mungkin terlupakan. Nah, The Tillman Brothers ini yang beranggotakan Andy, Reggie, Fenton, Lou, dan Jane Tillman adalah sebuah grup musik tertua asal dari Indonesia. Mereka ini adalah anak dari Herman Tillman dan Flora Laurentin asal kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Wah, mantap loh. Dan juga mereka bukan hanya sekedar band loh, mereka adalah pionir, mereka membuka jalan, mereka membawa identitas Indonesia ke panggung dunia, bahkan sebelum banyak nama besar yang muncul. Nah, dari akar budaya Indonesia Timur hingga gemuruh panggung Eropa, mereka membuktikan satu hal yang penting loh ya, bahwa Indonesia pernah menjadi bagian dari lahirnya gelombang besar musik dunia. Pantesan lur ya, musik-musik orang timur itu keren-keren banget lur, sampai FYP, sampai viral, sampai wah, nanti kita bahas lur ya, kita reaksi untuk video berikutnya. Pokoknya dan sekarang ketika orang barat mulai menyandingkan musik mereka dengan standar rock dunia. Wah, band-band rock tadi lur, keren-keren banget lur ya. Nah, itu bukan sekedar pujian, itu adalah pengakuan bahwa kualitas energi dan inovasi tidak mengenal batas negara. Sekarang nih, ingin tahu nih pendapat dulurku semua. Menurut dulurku, kenapa nama sebesar itu justru kurang dikenal di generasi sekarang? Nah, tulis di kolom komentar lur ya. Dan kalau dulurku juga bangga dengan sejarah musik Indonesia, jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya lur. Karena mungkin ini saatnya dunia kembali mengenal siapa kita sebenarnya. Yuk sama-sama kita teriakan bahwa video ini adalah Jos Gandos Top Marpoto. Bagaimana menurut Anda? Kasih komentar di bawah ini lur ya. Dan juga silakan bagi dulur-dulurku semua yang menyarankan video mana lagi mau direaksi, tulis di kolom komentar. Oke lur, sekali lagi terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan menghibur Mas Ebai semua. Dan semoga semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kesuksesan, serta kewarasan. Jangan lupa lur ya, tetap dukung channel ini dengan cara di like, di komen, di share sebanyak-banyaknya, dan mohon channel ini untuk di subscribe agar channel ini dapat berkembang dan lebih maju lagi 2 km ke depan. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reaction. Sometime. Mr.